حببنا ويقربنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المتابعة ظاهرا باطنا وخدمة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين إلى أن قال هم الآخرون السابقون. Khususiyah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-97, humul akhirun, mereka adalah yang terakhir, as-sabiqun, datangnya akhir tapi merekalah yang pertama masuk ke dalam surga, mendapatkan banyak keutamaan. Wa mimma khussat bihi hadhil ummah, jadi salah satu khususiyah umat ini, wa tamayyazat bihi an ghairiha, yang punya keistimewaan lebih daripada umat yang lain, dikarenakan takriman li nabiha, karena memuliakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tafdilan laha ala ghairiha minal umam, ada pemberian keutamaan lebih daripada umat-umat yang lain, annaha, bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirul umam fil wujud, akhir umat ini dalam keberadaannya, akhir. Ya. Dari semua umat kita yang terakhir. Ya. Wa hiya awwalul umam fil ba'thi. Tapi umat Islam awwalul umam fil ba'thi, dibangkitkan, ya, pertama dibangkitkan. Wal hisab, begitu juga nanti yang pertama di hisab. Wa dukhulul jannah, dan masuk dalam surga di awal semuanya. Alhamdulillah, ya, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bacakan 100 dalam kitab ini kan, 100 keutamaan, kita sudah sampai ke 97. Kelewat kalau enggak pede juga begitu. Ya. Sudah 97 masih enggak pede juga. Kita harus pede, harus senang, bangga jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Biarin orang mau ngomong apa aja kayak, ya, mabuk agama, nggak apa-apa mabuk agama. Memang nggak ada larangannya itu mabuk agama. Yang dilarang mabuk homer. Yang mabuk homer nggak boleh. Ya. Kalau mabuk agama, ya boleh. Jadi biarin aja orang mau ngomong apa, kayak kolot, radikal, apalagi suruh bikin yang banyak lagi. Kita tidak akan minder sedikit pun, kita akan bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh kita juga yang sendiri nanti dalam kubur kita sendiri, kita dihisab sendiri. Ya, nanti di akhirat sendiri. Dan perjalanan menuju akhirat enggak terlalu jauh sebenarnya. Ya, cuma 2 meter dari atas ini sudah barzakh sebenarnya. Di bawah tanah ini 2 meter barzakh. Kita udah sendiri-sendiri, kita enggak ngerti lagi keadaan bagaimana nanti. Ya, orang-orang yang telah pergi juga nggak pernah ngabarin ke kita, ya, bagaimana keadaannya. Begitu. Berarti kita sendiri. Maka mantapkan iman itu, kuatkan. Ya. Jadi bukti kekuatan iman itu walaupun hujan masih ngaji. Itu luar biasa berarti ya. Semangat berarti ya. Alhamdulillah. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a Rasulullah, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqul, nahnul akhirun, kami adalah orang-orang yang terakhir datangnya. Umat Nabi Muhammad datangnya terakhir, nahnul akhirun,
as-sabiquna yaumal qiyamah. Tetapi kami adalah orang yang pertama kelak di hari kiamat. Ya, datangnya akhir, ya, tapi nanti di hari kiamat mendapatkan segala kemuliaannya di awal. Baida annahum utul kitaba min qablina, sekalipun gitu ya, annahum utul kitaba, baida annahum, yani sekalipun mereka mendapatkan kitab sebelum kita, sebelum diturunkan Al-Qur'an mereka sudah baca Taurat, sebelum diturunkan Al-Qur'an mereka sudah baca Zabur, sebelum diturunkan Al-Qur'an mereka sudah baca Injil, begitu ya. Tapi itu sama sekali tidak menjadikan mereka lebih mulia daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan tidak ada seorang pun dari agama apapun dia jika tidak mempercayai tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia min ahlin nar, mereka bukan ahli jannah. Itu keyakinan kita semua. Ya, siapapun ya, yang mendengar tentang Nabi Muhammad dan dia tidak percaya, berarti dia tertolak semua kebaikannya. Begitu. Ya. Kalau disebutkan dalam kitab-kitab yang ahlul kitab, nanti mengatakan sebagian yang beriman, disebutkan seperti itu, mereka ahlul kitab yang mempercayai Nabi Muhammad. Begitu. Ya. Kalau mereka nggak percaya, itu mutlak sudah ya. Nggak percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya udah. Ya, berarti tertolak. Wa utinahu min ba'dihim, dan kita pun diberikan setelah mereka. Kita ini mendapatkan setelah mereka. Ya. Arti kitab Al-Quran baru kita memahaminya, mulai diturunkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih dahulu mendapatkan Al-Quran itu bukan serta mendapatkan kitab suci, bukan serta merta mereka menjadi lebih mulia, tidak. Ya, tapi ini fadl dari Allah. Kalau kita ditanya bagaimana, kenapa begitu? Fadl dari Allah. Ya, Allah yang memberikan keutamaan itu, nggak bisa diprotes Allah. Ya, kecuali kita hanya beriman saja, mengimani apa yang telah diberikan, dan itu semua anugerah diberikan untuk ya karena begitu ya, karena kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayah li Muslim, ada tambahan sedikit daripada Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnul akhirun, kami adalah orang-orang yang terakhir datangnya, maksudnya al awwaluna yaumal qiyamah. Begitu. Tadi sabiqun ya, sama aja, sabiqun awal. Jadi datangnya terakhir tapi mendapatkan kemuliaan yang lebih awal yaumal qiyamah. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kami pun adalah orang-orang yang pertama masuk surga. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada nikos, tidak perlu diperdebatkan. Ini hanya diimani begitu. Ya. Nanti di sini dijelaskan sedikit ya. Nanti dijelaskan masalah itu. Baida annahum utul kitaba min qablina, sekalipun mereka mendapatkan kitab sebelum kami, wa utinahu, dan kami diberikan kitab, maksudnya min ba'dihim, setelah mereka. Jaraknya jauh. Gitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhiruna min ahli dunya. Nahnul akhirun min ahli dunya. Kami adalah orang-orang yang terakhir min ahli dunya. Gitu ya.
di dunia ini ya terakhir kan, umat Nabi Muhammad yang terakhir dibanding umat-umat yang terdahulu. Wal awwaluna yaumal qiyamah. Tapi di hari kiamat kita termasuk yang awal. Dalam hal apa? Dalam hal apa kita awal itu? Al-maghdhi lahum wal maghdhi bainahum qabla al-khalaiq. Yang dihisab, yang ditimbang amalannya semua itu dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maghdhi lahum. Ya, dihisab, dihukumi, dipastikan dia masuk surga, neraka dan sebagainya itu daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah al-maghdhi bainahum. Yang dihukum atau yang ditetapkan hukumnya qabla al-khalaiq, sebelum umat-umat makhluk-makhluk yang lain. Kita sudah terselesaikan begitu. Karena menunggu itu tidak enak, ya, menunggu dalam ketidakpastian itu tidak enak, ya. Maka dijaga juga kenyamanan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Subhanallah. Allah sallim alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Ya. Jadi harus banyak bersyukur, banyak ta'alluq kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak salawat, kemudian mengenang, ya Allah, sebegitu banyak karunia Allah diberikan kepada kita lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, amal yang begini, ya, yang apa adanya begini, ya, malas-malasan juga, lemah, suruh sholat malas, wirid juga begitu. Ya, tapi dipermudah dengan begitu banyak karunia yang Allah berikan untuk siapa? Untuk tadi kemuliaan yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. An Abdullah, riwayat yang lain dari an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab. Ya, kami ini adalah akhir umat tetapi adalah pertama yang dihisab. Hisab. Yuqalu ainal ummatul ummiyatu wa nabiyuha. Begitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan begitu. Yuqal, dikatakan kepada mereka, ainal ummah, mana umatnya, gitu ya. Ummiyatu wa nabiyuha. Umatnya Nabi yang ummi dan nabinya mana itu, mendapatkan keistimewaan yang begitu besar. Ditanya mana, jadi dicari dulu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kita kalau di naik pesawat gitu pernah? Belum ya, belum. Jangan dulu ya. Musim hujan sekarang ya. Jadi kalau orang naik pesawat itu ada kelas-kelasnya kan? Wah, ada kelas yang mundur-mundur terus ada. Ya. Berangkat jam 2. Wah, diundur Pak 2 jam. Wah, begitu. Marah itu penumpang. Kok 2 jam lama amat. Ya, oh gitu. Setelah sudah 2 jam mundur lagi. Mundur Pak 4 jam. Bukan tambah dekat, tambah jauh berarti ya. Marah. Tanya itu, kenapa marah-marah? Murah Pak, murah. Murah kok minta cepat ya. Begitu. Murah itu sabar aja begitu. Begitu. Tapi ada yang kelas hebat, yang bagus. Tempat duduknya beda, semuanya beda, sambutannya beda, masuk ke surganya, masuk ke dalam pesawatnya beda. Begitu. Itu gambaran nanti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Walaupun begini, ini begini, ya. Nanti salah VIP. Iya. VIP. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita serba istimewa nanti. Ya. Bangun pertama, dihisab pertama. Cepat-cepat sudah masuk surga. Begitu. Iya. Ya Rabb, ya.
yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah dijanjikan itu diperlukan iman namanya, iman. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan kepadamu ya fatarda, sampai Rasulullah ridho. Dan ditanya apa? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan ridho satupun dari umatnya ada di dalam neraka. Jadi punya keistimewaan luar biasa kita dapatkan itu tadi ya. Fanahnul akhirun al-awwalun. Kami datangnya terakhir, umat Rasulullah itu terakhir. Ya, tapi kita yang pertama. Al-awwalun. Ya. Dari sekian riwayat semua ya, yang ada ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah bi isnadin sahih wa rawahu Ahmad wa Tayalisi wa Abu Ya'la wal Baihaqi ya. Dhammana hadis tawil ya, dhimna hadis tawil, dari diambil daripada hadis yang panjang. Fahumul akhiruna zamanan. Mereka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-akhiruna zamanan, terakhir zamannya. Al-awwaluna manzilatan. Tetapi mereka mendapat kedudukan yang tinggi. Al-awwalun. Manzilahnya ya. Sebagaimana para anbiya, begitu kan? Nabi-nabi yang terdahulu datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, para anbiya datang sebelum Rasulullah. Ya. Tetapi semua nabi dibuktikan gitu di waktu Isra, dan Allah pertemukan lagi dengan semua nabi-nabi tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam. Begitu. Setelah bertemu dengan para anbiya, Rasulullah yang menjadi imamnya. Akal manusia akan mengatakan, mengapa begini dan begitu? Sudah, kita kan percaya Allah yang memberikan, jadi haknya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Seperti seorang bapak ke anaknya, mana yang lebih dicinta, lebih disayang, ya itu sudah bagi, apa kata orang tua ya. Jadi kita mendapatkan begitu banyak ya, kemuliaan-kemuliaan itu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya akhir, tapi pertama mendapatkan kedudukan yang paling tinggi, bi annahum awwalu man yuhsyar. Mereka adalah orang yang pertama dikumpulkan, hasyar, yuhsyar ya. Wa awwalu man yaqifu tahtal arsy. Mereka juga orang-orang yang pertama dikumpulkan di bawah arsy-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awwalu man yuhasab, orang yang pertama dihisab. Wa awwalu man yuqda bainahum, adalah orang yang pertama mendapatkan ketetapan hukum, yuqda bainahum ya. Wa awwalu man yadkhulul jannah, mereka juga adalah orang yang pertama masuk ke dalam surga. Dapatkan dari umat begitu besar kemuliaan-kemuliaannya, menunjukkan dalun ala takrimihim, bahwa begitu besar kemuliaan mereka, wa tafdilihim, begitu juga keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, wa manahahum minal maula al-karim subhanahu wa ta'ala. Ini yang telah diberikan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia ya. Allah berikan kepada kita segala bentuk pemuliaan tadi, ikraman li nabihi wa safihil karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali ke awal, apa yang kita raih dari semua kebaikan-kebaikan tadi adalah keutamaan yang diberikan untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, memang buku ini menunjukkan, mengikat semua hadis-hadis yang ada. Kita ini mendapatkan kemuliaan berkat Nabi Muhammad ya. Sahabat mendapatkan kemuliaan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka orang yang pertama, manusia yang paling mulia dari semua umat adalah para sahabat. Begitu. Mengapa? Karena dia bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka ada yang mencucikan tangannya
Ya, mereka ada yang mencium tangannya, mereka ada yang menjamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka yang bisa membela Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat-sahabat orang-orang yang luar biasa. Ya, kemuliaan-kemuliaan. Mengapa? Karena beliau hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada orang bertemu dengan Rasulullah, begitu ya, secara yaqadhah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bukan kelompok-kelompok yang lain. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini ada orang yang bisa berjumpa dengan Rasulullah, bukan mimpi lagi, tapi yaqadhah, begitu ya, secara jaga. Tapi ini tidak sembarangan biasanya orang, enggak sembarangan. Ada orang yang cerita saya begini, ya, kalau yang begitu enggak yakin pun enggak apa-apa kita, ya. Apalagi masuk di YouTube apa di mana sambil dia cerita saya ketemu Rasulullah. Ini ya terlalu di itu. Tapi bukan itu yang kita bahas. Bahwa orang-orang para wali-wali itu mengatakan orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kemuliaan, ya. Baik itu mimpi ataupun secara yaqadhah, secara jaga. Bagaimana dengan orang yang tidak diperselisihkan bahwa mereka benar-benar telah ketemu Rasulullah? Bagaimana itu mulianya? Itu maksudnya. Siapa itu? Sahabat. Sahabat itu enggak ada orang yang menyelisihi. Ya, misalnya Sayyidina Abu Bakar, enggak ada orang yang mengatakan bahwa Abu Bakar itu enggak ketemu Rasulullah. Ya, kecuali orang yang sakit. Ya. Cuma mereka melihat langsung Rasulullah. Mereka datang, begitu ya. Sayyidina Umar pernah melihat Rasulullah SAW tertidur di tikar, kemudian membekas, ya, membekas di bahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga di sebagian di pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sampai menangis, "Anta ya Rasulullah, Rasulullah, ya. Kamu Rasulullah, minta apapun diberi oleh Allah, tapi menempuh hidup yang seperti itu." Itu kan kenikmatan sahabat-sahabat melihat langsung. Bukan hal-hal yang biasa, yang luar biasa pun pernah, begitu ya. Ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diajak masuk Islam, kan begitu. Kemudian dipanggil pohon itu untuk berjalan, dipanggil oleh Rasulullah. Datang. Ya. Bagaimana dia tidak mantap imannya para sahabat itu. Maka tidak tertandingi, ya, orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehausan, kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan air, ya, dari jari jemarinya, dari celah-celah jemari Nabi Muhammad SAW. Dilihat oleh para sahabat, mukjizat, ya, mukjizat. Kalau kita kan hanya mendengar, ya. Bagaimana orang yang melihat langsung, keyakinannya bagaimana itu? Nah, orang-orang ini orang pilihan, orang-orang istimewa yang dihidupkan oleh Allah di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Adalah seperti Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ya, sampai dia berperang pada bapaknya sendiri, ya, dikejar, begitu kan? Kemudian para sahabat yang lain, begitu pengorbanan yang luar biasa. Imran bin Husain diantaranya, ya, Imran bin Husain ini orang yang berbakti, tapi waktu dia masuk Islam, dia bilang menyayangkan kenapa bapaknya ini, ya, belum masuk Islam. Begitu. Waktu Husain dia masuk, diajak oleh Rasulullah SAW, ya, dipertemukan dengan Nabi, kemudian Nabi mengajak diskusi. Itu termasuk salah satu kecerdasan, ya, Nabi Muhammad SAW. Hasil ma'ruf ceritanya, kemudian ditanya, begitu tanya oleh Rasulullah, kenapa kamu enggak masuk Islam? Iya, karena itu anakku setelah masuk Islam banyak mencaci Tuhan-Tuhan kami, gitu ya. Jadi orang lurus saja itu dianggap mencaci, udah biasa itu. Ya. Kalau kita bilang Allahu Ahad, yang punya Tuhan 4, tersinggung enggak? Tersinggung. Dianggaplah kita mencaci. Jadi itu bukan urusan kita, ya. Kita kan intern kita sendiri bilang Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Enggak mungkin. Begitu. Allah itu Tuhan itu enggak boleh mati. Ya. Ngantuk pun enggak boleh. Apalagi sampai mati. Itu kan keyakinan kita.
Begitu. Alhasil ini dibawalah Husain, kemudian ditanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Berapa Tuhanmu? Dia katakan 7 di bumi, 1 di langit. Ya, 7 di bumi, 1 di langit. Kemudian Nabi mengatakan, kalau kamu punya hajat, minta kepada siapa? Tuhan yang di langit atau Tuhan yang di bumi? Begitu. Saya meminta yang di langit. Ini bukan berarti Tuhan yang kita yakini ada di langit, seperti bukan, ya. Ini cara mengajak, gimana cara mengajak berpikir kepada orang-orang pemula, gitu ya. Orang-orang pemula baru masuk Islam, ya, tidak dijadikan dalil berarti ada di langit seperti enggak. Ya, kita Ahlus Sunnah tidak meyakini, ya, Tuhan itu tidak bertempat, ya, karena Tuhan tidak sama dengan manusia, tapi bukan itu pembahasannya. Alhasil, berapa Tuhanmu? Ya, yang 1. Kemudian kami minta kepada yang 1. Kemudian ditanya lagi, bagaimana kalau kamu punya meminta rezeki, minta apapun kepada siapa? Kepada yang di langit atau yang di bumi? Yang bumi ada 7 tadi. 7. Ya. Sudah kata Rasulullah, aslim taslam. Ya Husain, aslim taslam, udah masuk Islam aja. Itu kan masuk akal. Maksudnya begitu ya. Kalau dijabarkan bagaimana? 1 di langit enggak pernah minta sesajen. Yang 7 pakai sesajen terus. Ya. Minta bir bintang, minta ini, minta macam-macam begitu ya. Minta homer, minta telur, minta tumpeng, minta macam-macam dari yang 7 itu. Itu. Kamu sudah banyak korban, banyak, ya. Ayam hitam, ayam putih, apalagi macam-macam gitu ya. Sesajen-sajen, tapi dia enggak bisa berbuat apa-apa. Cuma masuk Islam aja kamu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Husain mengatakan, aku ini orang yang pemimpin di kaumku, bagaimana nanti kalau aku masuk Islam? Itu termasuk penghalangnya juga, ya. Jadi kadang-kadang orang itu sulit menerima kebenaran cuma takut kehilangan jabatan. Nah, itu dari zaman jahiliyah sudah ada itu begitu, ya. Kalau saya masuk Islam berarti jabatan saya turun dong di masyarakat, nggak jadi sesepuh lagi, begitu. Atau nggak jadi apalah namanya begitu. Kemudian Rasulullah mengajarkan doa, gitu ya, diajarkan doa. Allahumma inni astahdik, ya, li arsyadi amri, ya. Kemudian aku minta tolong, minta petunjuk, berikanlah aku hidayah untuk mendapatkan petunjuk, begitu. Lalu dibaca doanya. Saya baca doa, langsung mantap. Doa dari Nabi Muhammad SAW. Ini juga ajaran. Kalau ada orang tanya, orang bisa begini, orang bisa kaya, orang bisa soleh, orang bisa tenang hidupnya, orang bisa apa? Ya berdoa, minta kepada Allah. Pintunya Allah nggak pernah tertutup, kan begitu, ya. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak usah dibahas lagi. Hadisnya benar nggak ini riwayatnya? Itu kelewat usil yang begitu ya. Tanya ini benar nggak? Sudah diajarkan doa. Kita lihat orang kok sholatnya khusyuk, Allahu Akbar, ya Allah, boleh itu. Ya Allah, saya kepingin bisa khusyuk seperti itu. Begitu, ya. Itu salatnya khusyuk. Oh, orang itu dermawan. Ya Allah, saya ingin jadi orang dermawan seperti itu. Boleh, enggak ada apa-apa. Ya, dan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita, akhirnya Husain masuk Islam. Ya, masuk Islam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bangun, antar ini." Begitu. Orang yang enggak baik di zaman Rasulullah juga ada. Artinya diobati dengan doa-doa itu. Ya halak, ya Rasulullah, aku punya terlalu banyak dosa. Aku terlalu banyak dosa. Udah, celakalah aku, halak tu. Apa kata Rasulullah? Bilang, qul Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Kalau kita baca bersama-sama, sering kita dengarkan, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka, ya Allah, rahmatmu, maghfiratu awsa'u min dunubina, lebih besar, lebih luas daripada dosa-dosaku. Ya. Wa rahmatuka arja indana min amalina, dan rahmatmu lebih aku harapkan daripada amalku. Kalau kita amal kita kan enggak ada apa-apanya, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Rahmatnya. Amal tetap amal, tapi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah
akan lebih besar lagi, ya. Begitu yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemuliaan-kemuliaan yang kita dapat. Insyaallah kita sambung yang ke-98. Jadi insyaallah 3 kali pertemuan. Biasa kalau hatam kitab sembelih anak sapi, ya, ijil, ya, gitu.